Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya sudah berada di Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Ini lahan milik salah satu petani di Desa Segayam, yang mana dia menanam tanaman pisang. Tanaman pisang ini merupakan tanaman unggulan di Desa Segayam ini, di mana orang-orang biasanya atau petani biasanya menjual dalam bentuk mentah ke pasar. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah lokasi di mana tanaman pisang yang ditanam begitu banyak di Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Pada praktik unit 1 kali ini, itu dilakukan di Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, di mana hasil pertanian unggulannya yaitu adalah tanaman pisang yang cukup sangat signifikan pendapatannya bagi petani di Desa Segayam. Tanaman pisang ini biasanya dipanen dan dijual dalam bentuk buah dan merupakan salah satu tanaman yang cukup digemari banyak masyarakat di Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini saya akan melakukan wawancara bersama salah satu responden saya, yaitu Mbak Lima Nurlita. Ini salah satu teman kerja atau rekan kerja saya. Di sini saya akan mewawancara unit 1, yaitu praktik tentang menggali dan penyaringan ide agribisnis. Ide agribisnis yang saya akan ambil itu di wilayah Desa Segayam, Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, dan Provinsi Sumatera Selatan. Yang mana di Desa Segayam ini terdapat agribisnis yang berpotensial, yaitu tanaman pisang. Tanaman pisang ini merupakan tanaman unggulan yang berada di Desa Segayam, di mana biasanya para petani menjual ke pasar itu dalam bentuk satuan, namun belum ada produk pengembangan agribisnisnya. Baik, langsung saja kita langsung wawancara bersama Mbak Lima selaku rekan kerja saya dan untuk menjadi responden dalam wawancara kali ini. Baik Mbak, hari ini saya sudah bersama salah satu rekan kerja saya yang akan menjadi responden saya terhadap ide pengembangan produk agribisnis. Mbak, di sini saya ada 5 produk pengembangan agribisnis yang saya ambil, yaitu tanaman pisang. Di sini ide pengembangan saya yaitu pertama itu adalah keripik pisang coklat, yang kedua adalah nugget pisang, yang ketiga adalah selai pisang, yang keempat adalah es krim pisang, dan yang kelima adalah gandum pisang, itu dia pisang. Saya mau tanya Mbak, di sini kan ada tabel titik 2 yaitu brainstorming ide pengembangan produk agribisnis. Saya mau tanya Mbak, saran dan masukan untuk ide pengembangan produk saya tadi Mbak. Yang pertama itu adalah keripik pisang lumer coklat, itu bagaimana Mbak menurut Mbak? Apakah keputusannya itu bisa dilanjutkan atau dieliminasi, itu bagaimana Mbak idenya Mbak? Oh, kalau menurut saya keripik pisang lumer itu cukup bagus ya Mbak. Bagus ya. Apalagi kan itu kan disukai oleh seluruh kalangan, mulai dari anak-anak, orang remaja, orang dewasa. Berarti semua kalangan ya Mbak ya. Terus Mbak? Tapi mungkin kalau saran dari saya itu Mbak, lebih dijaga kerenyahannya aja ya Mbak. Soalnya itu kan toppingnya itu kan lumer. Kita menggunakan coklat lumer Mbak. Iya, lumer. Takutnya nanti tuh ketika di tangan konsumen, keripiknya itu udah nggak renyah lagi. Oh iya, betul. Jadi sarannya dari Mbak ini kalau bisa itu kerenyahannya harus dijaga ya Mbak, kualitasnya. Cukup dijaga kualitasnya aja. Oke, berarti ini termasuk berpotensi ya Mbak untuk dikembangkan ke depannya? Iya Mbak. Baik Mbak, kita lanjut yang kedua ya Mbak. Yang kedua itu adalah nugget pisang Mbak. Menurut Mbak itu saran dan masukannya itu gimana ya Mbak? Ide terhadap ide ini Mbak? Kalau idenya itu bagus ya Mbak, nugget pisang itu bagus idenya. Tapi saya itu belum pernah dengar Mbak nugget pisang ini sebelumnya ada di pasaran. Oh, berarti Mbak belum pernah membeli produk nugget pisang ini ya Mbak di pasaran? Belum pernah dengar tuh sebelumnya. Nah, gimana Mbak menurut Mbak saran supaya misalkan produk ini itu akan dikembangkan, itu bagaimana sarannya Mbak? Oh, kan kalau nugget pisang itu kan teksturnya basah ya Mbak. Mungkin sebaiknya tuh sebelum dipasarkan itu dilakukan pengujian dulu. Oke, berarti dilakukan pengujian itu supaya Mbak produknya itu tadi layak atau enggak di pasaran. Oh iya, berarti ini termasuk agak susah ya Mbak untuk dilanjutkan ya Mbak? Iya Mbak, takutnya nanti itu kan nggak tahan lama karena dia teksturnya basah tadi. Iya, berarti kita harus melakukan pengujian juga di sini. Oke Mbak. Baik Mbak, yang ketiga ya ini adalah ide pengembangan produk itu selai pisang, itu gimana Mbak menurut Mbak? Kalau menurut saya idenya itu lumayan kreatif ya Mbak. Saya juga sudah sering dengar selai di pasaran kan, tapi kebanyakan itu selai nanas, selai strawberry, selai coklat, dan yang macam-macamnya kan Mbak. Tapi mungkin di pemasarannya nggak sih Mbak ya? Banyak banget itu Mbak saingannya di pasaran itu. Mungkin mereka akan lebih memilih yang sudah sering mereka konsumsi kan. Jadi mungkin kendalanya itu ada di pemasaran. Yang keempat yaitu adalah es krim pisang Mbak. Ini gimana Mbak saran dan masukan Mbak terhadap es krim pisang ini? Es krim pisang juga lumayan menarik Mbak, lumayan menarik. Tapi mungkin penggemarnya itu rata-rata dari kalangan anak-anak. Orang dewasa itu mungkin mereka kurang senang dengan es krim. Ada yang senang, tapi nggak banyak. Kalau misalnya orang dewasa itu. Lagi pula Mbak, kalau untuk es krim itu kan pasti
kita memerlukan pendingin. Oh ya, alat pendingin ya. Dan harganya itu lumayan mahal kalau untuk alat pendinginnya sendiri kan Mbak. Oke, berarti mungkin di sini kendalanya itu di biaya produksinya. Oke. Iya betul. Untuk yang terakhir Mbak, yang kelima yaitu yang terakhir ya Mbak, ini adalah ide pengembangan produk pisang tepung pisang. Ini gimana Mbak cara dimasukkan Mbak di sini? Kalau untuk tepung pisang itu idenya sangat kreatif ya Mbak. Apalagi kan banyak tuh orang yang perlu tepung untuk pembuatan makanan nih. Tapi kalau untuk pembuatan tepung pisang itu pastinya kan akan ada dibuat dalam skala besar tuh Mbak. Nanti perlu alat yang canggih, mulai dari alat pengeringan, terus pengemasan dan yang lainnya. Jadi mungkin nanti itu akan terkendala di biaya produksinya Mbak. Jadi dari yang kelima tadi Mbak, itu keripik pisang lumer, nugget pisang, selai pisang, es krim pisang, dan tepung pisang tadi. Ini yang mana menurut Mbak yang bisa dilanjutkan atau yang mana yang dieliminasi? Tapi cuma satu Mbak ini yang dilanjutkan. Satu aja ya Mbak ya? Kalau menurut saya itu keripik pisang lumer Mbak. Di sini ya bisa dilanjutkan ya. Soalnya kan kalau keripik pisang lumer itu disukai oleh banyak kalangan nih. Selain itu juga kan biasanya dijual dengan harga yang terjangkau, tidak terlalu mahal, dan sesuai dengan budget kita lah ya. Berarti yang dari semua ini yang bagus ini adalah keripik pisang lumer coklat ya Mbak ya? Iya Mbak. Nah, saya terima kasih ya Mbak sudah bantu saya dalam proses wawancara ide atau pengembangan produk bisnis yaitu tanaman pisang. Semoga ini bisa menjadi pengembangan yang sangat bisa dilanjutkan ke depannya untuk wilayah di Desa Segaya. Baik Mbak, terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya sudah bersama responden saya yang kedua yaitu tetangga saya. Ya, Ibu namanya siapa Bu? Nama saya Ayuningsi. Ibu Ayuningsi. Baik Bu, saya izin minta wawancara dan waktunya sebentar ya Bu. Saya mau minta saran dan masukan. Di sini ada tugas yaitu menggali ide dan penyaringan ide, yaitu ide pengembangan produk agribisnis. Nah kemarin saya sudah melihat potensi yang ada di Desa Segayan itu Bu. Itu agribisnisnya itu yang bergerak tuh di bidang tanaman pisang Bu. Nah tanaman pisang itu kan lumayan signifikan di Desa Segayan. Saya mau tanya Bu, saya ada 5 ide pengembangan produk. Yang pertama itu keripik pisang coklat lumer, yang kedua nugget pisang, yang ketiga selai pisang, yang keempat es krim pisang, yang kelima ini tepung pisang. Ada Bu, bagaimana Bu menurut pendapat saran dan masukan Ibu terkait keripik pisang coklat lumer ini Bu? Oh, saya sangat setuju sekali ya. Kalau Mbak ada punya ide semacam itu, ya saya rasa itu kan termasuk makanan ringan lah. Ya, cuma istilahnya kan mudah dikonsumsi kalangan ibu-ibu juga, ya, anak dewasa juga termasuk anak-anak Mbak. Ya, betul. Nah, masukannya tuh apa Bu? Supaya produk ini bisa dijual di pasaran lebih dengan harga mahal gitu? Apa saran masukannya? Masukannya kayak gini Mbak, kalau bisa dipertahankan kualitasnya ya supaya dia tuh lebih renyah lagi, ya lebih gurih. Pokoknya pertahankan istilahnya itu kualitasnya. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu nugget pisang Bu. Gimana pendapat Ibu? Masukan dan pendapat Ibu tentang ide yang kami kembangkan ini tentang nugget pisang. Gini ya, kalau menurut Ibu nih, Ibu baru dengar ya masalah makanan nugget pisang ya. Ya kalau menurut saya di sini mayoritas belum banyak yang tahu. Betul. Jadi ya menurut saya belum bisa dipastikan itu bakalan dikenal masyarakat. Oh iya. Selain itu juga kan nugget pisang ini mungkin di sini kan lebih teksturnya lebih basah, mungkin butuh apa ya Bu? Kira-kira butuh pengujian kan? Ya jelas, istilahnya dia itu kan termasuk basah kan, butuh pendingin, butuh alat yang cukup ada. Nah kalau orang sini kan belum banyak tahu itu Mbak. Oke. Yang kedua ya Bu. Lanjut Ibu yang ketiga yaitu adalah selai pisang Bu. Pasti kita sudah umumkan Bu dengan selai ini. Pendapat Ibu tentang selai pisangnya apa Bu? Kalau menurut Ibu di sini Ibu hanya mengenal selai nanas ya. Betul. Memang kebanyakan di sini. Kalau untuk selai pisang, ya saya rasa orang-orang sini ini belum banyak mengenal. Tapi mungkin bisa dikembangkan. Ya, kita coba dulu, umpamanya Mbak coba dulu kalau itu memang selai pisang itu berkualitasnya enak. Mudah-mudahan orang sini bisa istilahnya mengenal lebih baik kan. Istilahnya rasanya gimana akan bisa dikembangkan Mbak. Oke, berarti untuk selai pisang tadi mungkin di pasarannya Bu ya kita harus bersaing ya, sama selai nanas, selai stroberi. Oke. Lanjut ya Bu, yang keempat yaitu ada es krim pisang Bu. Ini gimana untuk masukan Ibu? Apabila saya buat ide pengembangan ini? Kalau untuk es krim pisang Mbak, kalau untuk anak-anak itu sangat mungkin dia akan setuju sekali. Cuman ada kendalanya, kita butuh pendingin. Masalahnya itu kan kalau nggak ada pendingin mau gimana? Nggak bisa tahan lama juga Mbak. Iya betul. Kalau dari Ibu sendiri Ibu termasuk penggemar es krim atau tidak? Kalau untuk ibu ini enggak ya, nggak terlalu sih. Maka kita nggak tahu kalau untuk anak-anak kan. Nah yang terakhir ini Bu adalah tepung pisang. Menurut Ibu gimana Bu kalau ide pengembangan tepung pisang? Saran dan masukan Ibu? Kalau tepung pisang untuk orang-orang di sini belum banyak mengenal itu namanya tepung pisang. Setahu saya tepung terigu, sagu ya, tepung pada umumnya. Kalau untuk tepung pisang, masalahnya kendalanya orang sini belum banyak tahu, apalagi itu kan membutuhkan alat mesin gitu. Jadi ya kurang bisa dipahami lah untuk orang-orang sini Mbak. Betul.
Berarti Bu, di sini dari kelima ini ya Bu, saya mau tanya menurut Ibu yang layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan lagi itu yang mana Bu? Keripik pisang coklat, lumer, nugget pisang, selai pisang, atau es krim pisang, atau tepung pisang? Keripik pisang coklat, lumer, itu saya yakin lah bisa Berarti di sini ini dikembangkan. dilanjutkan ya Bu ya? Ya, bisa dilanjutkan. Alasannya apa Bu? Ya alasannya kan dia juga mudah. Betul, produksinya Untuk perlu produksinya mudah, untuk anak-anaknya juga paham, tahu itu istilahnya keripik coklat, pisang lumer itu. Mana juga coklat kan orang-orang pada suka ya Ya Bu? suka, ya apalagi kalangan anak-anak. Betul. Oke, makasih banyak ya Bu atas wawancaranya hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk saya. Saya izin pamit Bu, dan saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih sama-sama. Semoga sukses ya Mbak ya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama.